Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan siapkan hati kita sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan datang pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami boleh ada di tempat ini. Ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, dan layakkanlah kami untuk kami boleh datang kepadamu, untuk kami boleh memuji dan meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini beracaralah dalam ibadah kami, dan kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Di nama Tuhan kita akan bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan semangat untuk memuji menyembah Tuhan, ya, biar kita nggak lemes-lemes ya. Kita memiliki Tuhan yang benar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memberkati kita semua. Saudara, ini lagunya kok ngebeat, wong tuwek-tuwek suruh ngebeat itu yang ngos-ngosan. Apalagi kita pakai seperti ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Kita akan datang pada Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita.
Kita akan menyembah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau saja Allah yang layak untuk kami agungkan. Hanya Engkau saja Allah yang layak untuk kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu
ditinggikan. Hanya Dia saja yang layak untuk diagungkan. Karena hanya Dia saja Allah yang dapat melakukan banyak perkara di dalam hidup kita. Dia sanggup mengampuni, Dia sanggup memulihkan. Biarlah saat ini kita boleh bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih dan ajaib besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi kita akan sembah Dia. Kita akan tinggikan namanya yang ajaib. Raja di atas segala raja. Oh haleluya. Mari kita angkat suara kita. Sembahlah Dia, Raja kita Tuhan Yesus Kristus namanya. Oh
datang kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih ya Allah, ya amin. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, katakan dengan lebih lagi, bahwa Tuhan yang layak untuk terima pujian. Amin. Terima pujian, sebab Kau layak. Amin. Terima kasih hadirlah saat ini Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Mari angkat tangan kita sembahlah Tuhan. Pujian adalah sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Katakan, Raja di atas segala raja. Beri kemuliaan Allah kita yang dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Tetaplah dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan diam sejenak, kita akan merasakan hadirat Tuhan. Kita akan merasakan kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ada kalanya kita mengalami banyak perkara di dalam hidup kita. Perkara yang baik, perkara yang tidak baik. Tetapi saat kita belajar untuk kembali kepada Tuhan, Tuhan menantikan setiap kita dengan penuh kasih sayang. Tuhan menantikan kita dengan penuh kesabaran untuk kita boleh datang kembali kepada Tuhan. Thank you Jesus for your forgiveness. Thank you Jesus. Jesus, thank you. This morning, Jesus, I want to praise you, Lord. I want to give you praise, Jesus, for the Hallelujah, hallelujah. Thank you for your presence, God. Thank you, Jesus. Haleluya, betapa besar kasih-Mu bagi kami, Tuhan. Betapa besarnya kasih-Mu tak terbatas dalam hidup kami, Tuhan. Saat ini datanglah pada Tuhan dengan hati kita, dengan seluruh penyembahan kita sebagai ucapan syukur atas kasih setia-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau begitu hebat bagi kami, Tuhan.
rencana-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah kami yang telah ditebus, kami boleh bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan, Yesus Raja di atas segala raja. Bapak Ibu cuma aku nyanyilah lebih lagi. Terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan, Yesus Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh berhimpun bersama-sama untuk kami boleh menaikkan pujian, syukur dan penyembahan kami. Baik yang ada di gereja ini maupun yang ibadah melalui via Zoom. Biarlah kami sama-sama mendapatkan lawatan, mendapatkan jamahan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi atas hidup kami. Sehingga dimanapun kami berada, ketika kami meresponi semua yang Tuhan lakukan atas kami sungguh akan melihat kebesaran Tuhan dinyatakan atas kami semua. Kami tahu Tuhan, kami merasa, menyadari Tuhan ada di tengah-tengah pujian dan penyembahan kami. Dan saatnya Tuhan akan memberkati kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, hadirlah di dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga apa yang akan kami dengar merupakan pernyataan-pernyataan yang Allah mau sampaikan kepada kami, baik itu nasihat, teguran, penghiburan, dan menunjukkan jalan yang benar bagaimana kami harus hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu yang Tuhan sudah kirim, Tuhan percayakan. Hamba-Mu berdoa kiranya urapan yang dari Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan urapan surgawi, sehingga perkataan-perkataannya adalah perkataan-perkataan Allah yang disampaikan atas kami semua. Amen. Dengan sukacita kami akan dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Prayogo Danardono. Beliau adalah hamba Tuhan yang suka melayani bersama-sama dengan saya sebagai misi di desa-desa, dan beliau juga adalah dosen ada di Polinema. Dan selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Iya, saya tidak bisa melihat mana yang senyum, mana yang cemberut ini ya. Karena kita pakai masker semuanya. Baik, ya, terima kasih Pak Pendeta Toping yang memberi kesempatan kepada saya juga Ibu, Pak Pendeta Eli dan Ibu dan seluruh jemaat GSIA Maranatha. Ya, mungkin saya baru pertama kali di tempat ini. Sebenarnya saya sudah berapa kali, tapi waktu itu kalau nggak salah rapat ya, tapi sudah sekian puluh tahun yang lalu. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama saya Prayogo, tadi sudah disampaikan oleh Pak Eli, ya, saya punya satu istri, ya bisa berdiri istri saya,
yang paling cantik di dunia. Ya, kan? Kami semakin bahagia. Jadi ikut Tuhan Yesus itu semakin bahagia. Katakan amin. Ya kan? Ikut Tuhan Yesus itu semakin mencintai istrinya. Ya kan? Nah, saya juga punya 2 orang anak, putri semuanya. Yang nomor 1 baru saja lulus kemarin wisuda, dan doakan nanti Januari dia akan lanjut ke S2 di Brawijaya, Bapak Ibu. Lalu yang nomor 2 semester 3 di Brawijaya Ekonomi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memang betul baik sampaikan Pak Eli. Saya sejak dipulihkan tahun 2009, mulai 2010 awal saya melayani di desa-desa, Bapak Ibu ya. Sampai wajah saya seperti orang desa sekarang ini ya. Nah, saudara, mengapa saya harus ke desa-desa? Saya juga tidak tahu ya. Yang pasti ketika saya dipulihkan, saya hanya merasa punya hutang sama Tuhan. Itu saja. Ketika saya dipulihkan dengan istri saya dipulihkan semuanya, maka saya hanya merasa punya hutang. Dan ketika saya merasa punya hutang, bagaimana saya mengembalikan hutang itu? Maka saya melayani, ya, melayani dengan hati. Jadi kami hampir tiap minggu, bahkan 1 minggu bisa 2 kali, 3 kali, karena pola kami adalah pemuritan. Jadi setelah melayani kemudian kami tinggal begitu saja, tapi kami juga memuridkan. Artinya ketika kami menabur apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, maka saya harus tahu taburan itu bagaimana, apakah bertumbuh atau tidak, apakah berbuah atau tidak. Itu yang kami kerjakan. Dan selama ini juga saya menjadi narasumber Radio Tritara dan Sejahtera, satu televisi lokal UBTV. Itu yang Tuhan percayakan kepada kami Bapak Ibu. Selama ini saya juga bekerja di Polinema dan istri saya di Brawijaya. Jadi kami sama-sama di pendidikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan tema ini memberkati banyak orang, saudara. Nah, tentu Bapak Ibu ingin menerima berkat dan mujizat. Katakan amin. Senang nggak kalau terima berkat? Senang kan? Senang nggak terima mujizat? Senang. Pasti semua orang senang begitu ya, menerima berkat dan mujizat. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita bisa menerima berkat dan mujizat itu dengan benar, begitu ya, dengan benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah tahan uji mendatangkan berkat dan mujizat. Nah, ya, tahan uji mendatangkan berkat dan mujizat. Memang hari-hari ini kita sedang diuji, ya, oleh coronavirus, oleh pekerjaan kita, keluarga, kan gitu kan ya, usaha pelayanan sedang diuji. Maka semuanya ingin lulus ujian itu, dan kalau kita lulus pasti mendapatkan nilai, Bapak Ibu. Jadi tidak ada kita mendapatkan nilai lebih baik atau kita lulus ya dari level sebelumnya tanpa ujian, tidak ada. Semuanya pakai ujian. Ya, mengapa saya sampaikan tentang ujian hidup? Karena saya lihat wajah Bapak Ibu penuh dengan ujian hidup. Amin? Enggak ya? Dan saya akan bagian yang ringan-ringan saja, Bapak Ibu. Saya akan kesaksian lewat kehidupan saya tidak akan kasih yang berat-berat, Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya kasih yang berat, saya lihat wajahnya cukup berat hidupnya, ditambah berat nanti hidupnya ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan akan memberikan kepada kita berkat dan mukjizat. Tuhan akan memberikan kepada kita upah dan mahkota kehidupan, bukan karena kita sudah lama menjadi orang Kristen, bukan karena kita sudah lama melayani Tuhan, tetapi Tuhan memberikan upah kepada kita. Tuhan memberikan kita mahkota kehidupan karena kita tahan uji. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak tahan uji, akhirnya mereka jatuh. Dan kalau sudah jatuh, apalagi hamba Tuhan, susah bangkitnya, saudara. Ya. Jadi mahkota kehidupan dan upah akan Tuhan berikan kepada mereka yang tahan uji. Sekalipun kita sudah lama menjadi orang Kristen, sekalipun kita sudah lama melayani Tuhan, tetapi kalau tidak tahan uji, jangan harap kita dapat upah dan mahkota kehidupan. Ya. Jadi hari-hari ini kita sedang diuji oleh Tuhan, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Seharusnya kalau kita mau naik kelas, saudara, seharusnya kalau kita ingin mendapatkan berkat dan mukjizat, begitu ada ujian hidup, begitu ada masalah, kita mestinya mengatakan, hore, sekarang saya diuji Tuhan. Ya, iya kan? Karena kita mau naik kelas. Banyak orang ingin mendapatkan nilai, banyak orang ingin naik levelnya tanpa ujian. Itu sama dengan orang ingin kaya korupsi. Itu sama dengan ingin kaya kemudian ke Gunung Kawi. Itu sama dengan kita ketika kita ingin menikmati berkat tanpa perjuangan, tanpa usaha yang keras. Mari kita baca dalam 1 Korintus pasal 3, bisa dibuka. 1 Korintus pasal 3
ayat 13 dan 14 bisa ditampilkan di layar. Saya akan buktikan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah benar dari Tuhan. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. 14 dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Iya, ya, jelas sekali Bapak Ibu ya. Jadi upah tidak identik hanya karena berkat jasmani Bapak Ibu. Perhatikan saya, ya. Upah tidak identik dengan uang, dengan rumah yang mahal, mobil yang mahal, tidak. Saya merenung beberapa hari yang lalu, ternyata upah itu adalah juga jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan kita untuk kita layani. Katakan amin. Katakan amin. Jangan dipikir bahwa upah itu hanya uang, kekayaan, ya kan? Sukacita, damai sejahtera, enggak. Upah Tuhan berikan juga bentuknya adalah jiwa. Mengapa saya katakan begitu, saudara? Saya mau tanya, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, ya, wali kota, bupati, saya mau tanya, itu bicara perkara besar atau perkara kecil, Bapak Ibu? Jujur, silakan jawab. Perkara? Ada yang bilang perkara besar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, presiden, gubernur, menteri, maaf bahkan pendeta, itu jabatan dan satu kelak bisa hilang. Itu perkara kecil. Mengapa? Karena bisa hilang, bisa lepas, bisa diambil jabatan itu. Tapi kalau jiwa yang kita layani, kemudian jiwa itu diselamatkan, jiwa itu mendapat mahkota kehidupan, maka itu adalah perkara besar. Katakan amin. Katakan amin. Maka orang yang sibuk dengan perkara kecil, Tuhan tidak akan percaya perkara besar. Tetapi kalau Tuhan percayakan perkara besar, dia tidak lagi sibuk dengan perkara kecil. Karena apa? Perkara kecil adalah perkara dunia, jabatan, kekayaan. Seringkali kita terjebak oleh kekayaan, oleh jabatan. Saudara, saya minggu yang lalu, saya ini barusan ganti kendaraan. Karena saya tukar tambah, jadi saya banyak nambahnya. Terkuras tabungan saya. Ya, prihatinlah begitu hari-hari ini. Saya dalam kondisi seperti itu, tiap hari ada orang yang susah, Tuhan kirim kepada saya. Tuhan, saya ini sedang prihatin kok Tuhan kirim orang-orang yang susah, yang bermasalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya ketika kita sedang ada masalah, tiba-tiba Tuhan kirim jiwa untuk kita layani. Itu adalah upah yang sesungguhnya. Katakan amin. Katakan amin. Ya kita layani. Ada yang tidak punya rumah, ya toh, diusir dari kontrakannya, ya kita bantulah dikit-dikit. Akhirnya ada yang meminjami tanah, kita bantu untuk bangunan rumah, ya kelenengan lah, sederhana. Ya. Ada yang kena angin lesus, asbesnya itu hancur. Banyak lagi masalah-masalah yang dihadapi oleh banyak orang, saudara. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, upah tidak hanya bicara masalah uang, harta benda, tapi upah itu juga bagian dari jiwa-jiwa yang kita layani. Amin. Mari kita buka dalam Yakobus pasal 1 ayat 12, saudara. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 12. Dikatakan demikian, Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mahkota kehidupan, harapan semua orang. Tapi maaf kalau kita tidak tahan uji, kita tidak akan mendapatkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang marah, tersinggung, kecewa, putus asa, emosi, iri hati, dengki, benci, itu orang yang tahan uji atau tidak, Bapak Ibu? Halo? Orang yang demikian tahan uji enggak? Orang yang tahan uji adalah ketika dia tidak terpengaruh oleh keadaan. Makanya kalau suami marah jangan ikut marah istri-istri ya. Kalau istri marah suami tidak boleh ikut marah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita terjebak oleh keadaan, oleh situasi.
Bagaimana kita bisa mendapatkan mahkota kehidupan kalau kita kemudian mudah terombang-ambingkan oleh keadaan. Dikatakan bahwa orang yang tahan uji akan mendapat mahkota kehidupan. Makanya kalau pasangan kita marah, kita tidak boleh ikut marah. Kalau anak-anak kita menjengkelkan, kita tidak boleh ikut jengkel. Karena ketika kita jengkel, ketika kita marah, itu awal dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Saudara, saya keluar masuk penjara, tapi bukan karena pasal, ya, karena melayani, jangan salah itu ya. Saya tanya kepada mereka yang dihukum, ada yang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 10 hidup, ada yang dihukum mati. Mengapa mereka di penjara? Karena semuanya setelah saya simpulkan, mereka tidak tahan uji. Awalnya dari marah, awalnya dari tersinggung, awalnya dari iri hati. Tapi ketika itu dibiarkan, membuat mereka di penjara, Bapak Ibu. Makanya seringkali kita juga hanya marah, Pak, hanya tersinggung, masa dibahas. Bagi saya, itu semua awal dari perbuatan jahat dan dosa, saudara. Ya kan? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi jangan lagi kita kemudian mudah terombang-ambingkan oleh keadaan, mudah terpengaruh oleh keadaan. Dunia memang menawarkan sesuatu yang memuaskan, dunia menawarkan sesuatu yang nikmat, yang menyenangkan. Tapi kalau kita tidak tahan uji, jangan harap mahkota kehidupan akan kita peroleh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita bisa tahan uji, Bapak Ibu? Kan begitu kan? Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10, saudara. Ya, bagaimana kita bisa tahan uji? Bagaimana kita bisa mendapatkan mahkota kehidupan itu? Bagaimana kita bisa mendapatkan upah yang Tuhan percayakan kepada kita? 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Katakan amin. Ada 2 kata di sini nasihat Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua. Ketika kita menghadapi ujian hidup, bentuknya bisa kesesakan, penganiayaan, persoalan, mungkin kesehatan, ya kan? Hanya 2 kata, rela dan senang, saudara. Ya, rela dan senang. Dirasani orang. Pernah dirasani, Bapak Ibu? Halo? Pernah dirasani? Pernah. Ya kadang-kadang rasanya juga Pak, jadi supaya imbang, gitu kan? Pernah difitnah? Ya, tiba-tiba ada orang sing nganyal ke datang gitu. Ya, tahu nganyal ke Bapak Ibu? Nganyal ke tahu? Tahu? Ya sampean itu sering nganyal ke, katakan amin. Saya itu bertanya, Pak Prayogo gimana menghadapi orang sing nganyal ke, sing jengkel ke? Saya diem, saya nggak marah gitu. Lu terus gimana Pak caranya? Ya saya nggak peduli dengan orang itu. Lah kok bisa Pak? Kenapa Pak? Ya kadang-kadang saya juga nganyal ke sih, jadi saya nggak usah reaksi dengan berlebihan begitu. Saudara, orang yang tahan uji adalah orang yang pertama adalah tenang dan tetap memiliki damai dalam hatinya. Betul? Itu orang yang tahan uji, ciri yang pertama Bapak Ibu. Tenang, nggak panik, nggak bingung. Karena orang yang tenang pasti keputusannya tepat. Tapi orang yang panik, saya jamin pasti punya keputusan yang salah. Lalu yang kedua Bapak Ibu, orang yang tahan uji adalah orang yang selalu bersyukur hidupnya itu. Tidak membandingkan miliknya dengan milik orang lain. Itu bersyukur. Bersyukur itu tidak membandingkan istrinya dengan istri orang lain. Bersyukur itu tidak membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Bersyukur itu tidak membandingkan pekerjaannya dengan pekerjaan orang lain. Itu bersyukur. Itu ciri yang kedua orang yang tahan uji. Lalu yang ketiga saudara yang dikasih Tuhan, ciri yang ketiga orang yang tahan uji adalah dia senantiasa siap diproses oleh Tuhan. Ketika tiba-tiba saya langsung bagikan lembar jawaban kepada mahasiswa, mereka teriak dengan, Pak, kami belum belajar. Bagaimana nilainya nanti? Bapak kenapa nggak kasih tahu 1 minggu sebelumnya? Saya bilang,
terserah saya. Sekarang ujian. Atau begini aja, nggak usah ujian, langsung saya kasih nilai. Ada salah satu mahasiswa yang, "Ore, nggak ujian dapat nilai." Tapi ada beberapa mahasiswa yang mengatakan, "Jangan Pak, masa dapat nilai tanpa ujian? Kan nggak adil." Berarti ada mahasiswa yang waras di sini, saya bilang. Kemudian saya bagi lembar jawabannya, lalu sebelum saya bacakan pertanyaannya, soalnya saya bilang sama mereka begini. Yang saya nilai adalah ketika Anda mengerjakan soal itu, artinya proses mengerjakan soal itu yang saya nilai, bukan hasil dari apa yang Anda kerjakan hari ini. Jadi yang saya nilai adalah proses mengerjakan soal, bukan hasil dari mengerjakan soal. Tahu Pak, apa? Tidak boleh nyontek, bagus. Saya tinggal ke ruangan saya, Bu. Saya nggak peduli satu persatu, saya biarkan saja. Dan tidak ada yang nyontek. Apa artinya, saudara? Hidup ini adalah proses. Ya. Kemudian saya nilai mereka, hasilnya bagus-bagus. Ketika mereka percaya diri, ketika mereka prosesnya benar, maka hasilnya pasti benar. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Jadi siap diproses. Akhirnya Bapak Ibu mahasiswa ini yang saya didik, ketika saya mengatakan hari ini ujian, "Ore, hari ini ujian," mereka berani mengatakan itu. Masa orang Kristen tidak berani mengatakan itu? Jadi kalau ada masalah, jangan dianggap masalah itu sebagai musuh, tapi masalah itu adalah sebagai sahabat. Karena lewat masalah kita sedang dibentuk dan diproses untuk menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh. Nah, mengapa Tuhan izinkan kita mengalami ujian hidup? Ada 4 catatan saya. Yang pertama, supaya kita semakin murni iman kita. Ayub, orang saleh, jujur menjauhi kejahatan, tapi Tuhan tidak cukup. Ayub mempunyai karakter 3 itu. Maka Ayub dibuat Tuhan mengalami ujian yang begitu luar biasa. Anaknya mati semuanya, hartanya habis. Tuhan mau Ayub memiliki iman yang semakin murni. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mengalami ujian hidup, sesungguhnya Tuhan mau kita memiliki iman yang semakin murni, Bapak Ibu. 3 tahun yang lalu saya sama istri saya ke Israel, Holy Land di sana. Sama kainnya saya ditujukan ke sebuah industri berlian. Kecil sekali ini, harganya 100 juta. Saya pikir 5 juta lah, 2,5 juta lah. Kecil sekali. Dan di situ ada etalase di mana orang-orang Yahudi mengerjakan, orangnya tua-tua, orang Yahudi. Kerjanya rumit sekali dan lama. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang murni pasti prosesnya tidak mudah. Katakan amin. Katakan amin. Semua batu, ya, permata, batu mulia, dia semakin murni maka semakin mahal. Maka sesungguhnya kalau kita ini sedang diproses Tuhan, Tuhan mau kita semakin hari semakin memiliki harga yang tinggi dan semakin bernilai. Kalau saya punya uang 100.000, saya lempar ke tempat sampah, saya lempar ke comberan, Bapak Ibu, ya kan, tempat yang kotor. Satu ketika uang itu diambil oleh orang dan uang itu dibersihkan, nilainya berapa, Bapak Ibu, uang itu? Halo? Berapa nilainya? Turun 20.000? Nilainya berapa? Tetap sama. Jadi kalau kita ingin punya nilai, kalau kita ingin berharga di mata Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan, kita tetap memiliki nilai. Katakan amin. Jangan kemudian menyalahkan, waduh saya ditempatkan di tempat yang enggak enak Pak, gerejanya enggak enak Pak, kampungnya enggak enak Pak. Enggak. Kalau kita punya nilai, kalau kita siap diproses, kalau kita punya harga yang tinggi dimanapun Tuhan tempatkan, saudara, maka kita tetap memiliki nilai. Katakan amin. Yang pertama, semakin murni iman kita. Yang kedua, supaya kita bergantung kepada Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan kita mengalami ujian hidup? Jangan bergantung pada COVID-19, jangan bergantung pada pekerjaan, jangan bergantung pada dunia ini, tapi bergantunglah kepada Tuhan, saudara. Maka orang yang bergantung kepada Tuhan, apapun keadaannya, tidak mudah kecewa. Sekalipun beban dia alami, dia tetap sukacita, dia tetap tenang, karena dia percaya segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Jadi bergantunglah pada Tuhan, saudara. Jangan bergantung pada manusia. Maka Tuhan izinkan kita mengalami situasi seperti ini. Yang ketiga, saudara,
Mengapa Tuhan izinkan kita mengalami ujian hidup? Yang ketiga, supaya lewat ujian yang kita alami, Tuhan menyatakan janjinya. Abraham ketika ujian pertama dia gagal, ujian dia lulus, maka janji Tuhan dinyatakan lewat Abraham dan keturunannya. Keturunan Abraham diberkati Tuhan, saudara. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, ketika mereka tahan uji, maka Tuhan lindungi mereka dari ancaman dunia. Jadi sesungguhnya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini kita sedang mengalami persoalan, Tuhan sedang mempersiapkan janjinya untuk kepada kita. Maka jadi orang yang sabar, jadi orang yang rendah hati. Ya, lewat ujian Tuhan akan menyatakan janji itu kepada kita. No, ketika lo taat kepada firman Tuhan, no setia, ya, no tahan uji, maka no dan seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Lalu yang keempat, saudara, yang terakhir, mengapa ujian hidup kita alami? Yang keempat adalah supaya lewat ujian hidup kita menjadi saksi Tuhan. Saya pernah menjadi saksi di pengadilan karena saya melihat peristiwa itu. Jadi kalau kita ingin menjadi saksi Tuhan, maka kita harus mengalami, kita harus diproses, kita harus melewati semua proses itu, maka kita akan menjadi saksi Tuhan. Dan kalau kita sudah menjadi saksi Tuhan, sungguh bangga kita, sungguh bahagia. Ya, dipercaya manusia saja kita bahagia, apalagi dipercaya Tuhan. Kalau kita sekarang dipercaya Tuhan, jaga kepercayaan itu, jangan salah gunakan kepercayaan itu, saudara. Banyak orang-orang yang kemudian dipercaya, tapi disalahgunakan kepercayaan itu, ya nggak lama dia, saudara. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini kita juga mengalami ujian, persoalan, kita sedang dipersiapkan menjadi saksinya, menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, respon kita rela dan senang. Tadi ya, dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Lalu pertanyaannya kemudian begini, bagaimana Pak bisa memiliki hati yang rela dan senang? Yang pertama, nasihatnya Roma 12 ayat yang kedua, saudara, bisa ditampilkan. Roma 12 ayat yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki hati yang rela dan senang apapun, dalam keadaan apapun, ya, dalam susah, dalam sulit, dalam sesuatu yang berat. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang rela dan senang sehingga kita bisa melewati semua persoalan ini dengan baik, dengan benar? Roma 12 ayat 2 dikatakan demikian, saudara. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang pertama, kalau kita ingin memiliki hati yang rela dan senang, maka yang pertama nasihatnya, mari kita berubah pembaruan budi kita, yaitu pola pikir kita. Saya ajari Bapak Ibu. Mari kita berubah mulai sekarang pola pikir kita. Kalau dulu kita suka menerima, mulai sekarang suka memberi. Kalau dulu kita suka dilayani, mulai sekarang suka melayani. Kalau dulu kita suka dipedulikan, mulai sekarang suka mempedulikan. Itu berarti berubah pola pikir. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya, memberi dan menerima berat mana Bapak Ibu? Halo? Ini kayaknya jarang memberi kayaknya. Memberi dan menerima berat mana Bapak Ibu? Halo? Memberi, betul? Oh, menerima, puji Tuhan. Ya, luar biasa, betul memang. Ya, kalau saya boleh ilustrasikan begini Bapak Ibu ya. Kalau tangan saya begini gak ada beban, lalu saya kasih sesuatu, tambah lagi, tambah berat enggak Bapak Ibu? Tambah berat enggak? Artinya begini Bapak Ibu, banyak orang saya di luar sana, saya tanya, memberi dan menerima berat mana? Berat memberi, takut kehilangan, kan begitu kan? Tetapi sebenarnya saudara, memberi dan menerima, berat menerima. Makanya kalau banyak orang Kristen yang semakin berat hidupnya saat ini, karena orang itu suka menerima daripada memberi. Simpel kan firman Tuhan? Mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah hidup kita semakin berat atau semakin merdeka? Kalau kita semakin berat, jangan-jangan kita suka menerima daripada memberi. Maka berubahlah pola pikir kita. Yang dulu suka menerima,
sekarang suka memberi. Katakan amin. Bilang kanan kiri, banyak memberi. Lu kok gak ada yang ngomong ini? Waduh, nek terima berkat sukacita, bergembira, diperhatikan, dipedulikan. Tapi bukankah firman Tuhan hari ini mengatakan, ya, berubahlah pembauran budimu. Makanya bagi saya, saudara-saudara, ikut Tuhan semakin bahagia. Katakan amin. Saya ikut Tuhan semakin melihat istri saya semakin cantik dia. Mana istri saya ini? Jangan kebalik, ya kan? Semakin ikut Tuhan Yesus. Gitu. Ada seorang pria yang mengatakan, Pak, saya ini kalau dekat istri saya, gawani ngamuk ya Pak. Pengen muring apa? Kudu mangkal, kudu moas tuh, marah. Tapi kalau saya dekat istrinya teman saya yang itu Pak, udah sejahtera sukacita, berlimpah atas ini. Ini pria kurang ajar, katakan amin. Saya yakin pria gak ada di sini ya. Seharusnya kita ikut Tuhan itu melihat pasangan semakin tertarik. Saya melihat istri saya semakin cantik dia, saya semakin bahagia. Saya peluk tiap hari dia, setelah doa bersama dengan keluarga, saya peluk dia. Dan memeluk istri sendiri Bapak Ibu, membuat saya tidak ada yang sakit, semakin sehat. Tapi memeluk istri orang lain, jantung, stroke, diabetes, numpuk penyakitnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berubah, peluk istrimu setiap hari. Maka muncul yang namanya hormon yang memiliki daya tahan tubuh semakin kuat. Saya ke mall, saya peluk dia, saya gandeng, saya rangkul, saya semakin bahagia Bapak Ibu. Ikut Tuhan itu seperti itu. Orang yang tahan uji, dia akan semakin bahagia hidupnya. Katakan amin. Katakan amin. Ini aminnya nggak sungguh-sungguh ini kayaknya. Ada pengalaman hidup juga ini. Bapak Ibu, jangan main-main dengan firman Tuhan. Hari ini saya diperhadapkan oleh setiap hari kematian. Kalau kita nggak mau berubah mulai sekarang, saya minta maaf di antara kita. Siapa nanti malam yang dipanggil Tuhan lebih dulu. Kalau tidak berubah, kalau tidak, ya, memiliki respon yang benar, apakah layak kita terima mahkota kehidupan? Maka jangan main-main dengan kehidupan, karena kehidupan bisa mempermainkan kita. Yang pertama, berubah pola pikir. Kalau dulu suka marah, sekarang lebih suka marah lagi. Enggak ya? Karena ada di sini nih orangnya. Kalau dulu suka tersinggung, sekarang lebih sensitif. Enggak begitu. Kalau dulu suka putus asa, janganlah Bapak Ibu. Hidup ini hanya sekali, jangan sia-siakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berubahlah pola pikir kita. Karena dari pola pikir kita, itulah hidup kita. Pak, tapi saya itu kok sering mendengar orang tuh ngomongnya itu kasar, nyelewekit, saking kita nyelewekit gitu ya. Gampang kok melihat orang itu Bapak Ibu. Untuk mengetahui isi hati orang itu memang tidak mudah, ya kan? Tahu Bapak Ibu isi hati saya? Tidak ada yang tahu. Tapi dari perkataannya, itulah isi hati yang sesungguhnya. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kalau orang itu perkataannya nyelekit, ya toh, nyelekit itu bahasa batunya apa? Menyakitkan. Saya minta maaf, orang itu sedang sakit hatinya, luka. Maka orang yang terluka kalau tidak sembuh, dia akan selalu melukai orang lain. Amin. Amin. Tapi orang yang sembuh hatinya, perkataannya pasti menyembuhkan. Katakan amin. Gak usah melihat kanan kiri, lihat diri kita masing-masing. Amin. Ya kan? Saya ini diajari mentor saya, kamu kalau khotbah harus yang kamu lakukan, dan kamu harus melakukan apa yang kamu khotbahkan. Tanya istri saya, gampang ngecek saya, tanya istri sama anak-anak saya, apa yang saya kerjakan. Kalau saya fair, saya jujur Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjumpai orang-orang yang lagi, doakan saja supaya dia sembuh. Suruh ngaku aja, kamu luka ya? Enggak luka kok. Ya repot. Wong salah, ora gelem ngaku salah. Suwe sopo wong sing harus sing pengalaman depan ini. Di mana-mana kalau ada orang yang salah tetapi tidak merasa bersalah, itu sumber masalah. Katakan amin. Iya kan? Ayo wes, gak usah aneh-aneh, gak usah ulu-ulu lah. Firman Tuhan itu biasa lah, sing mendarat saja lah. Gak usah melayangkan nanti susah daratnya nanti ya. Maka bagi saya,
dari pola pikir kita harus berubah. Kalau dulu suka menerima, sekarang suka. Kalau dulu suka didoakan, sekarang suka mendoakan. Kalau dulu suka diperhatikan, sekarang suka memperhatikan. Tapi memperhatikan pasangan sendiri, jangan memperhatikan pasangan orang lain. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki hati yang senang dan rela tadi? Karena hati yang gembira adalah obat, Bapak Ibu, ya kan? Yang kedua, mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 25, Bapak Ibu. Jadi saya yakin setelah pulang dari tempat ini Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amen. Diberkati Tuhan. Amen. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 25, ayat yang terakhir, Bapak Ibu. Mari kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 25. Nah, sebelum kita baca pasal 1 ayat 25, saya mau tanya, Bapak Ibu, bisa nggak hidup ini dibuat bahagia? Halo? Bisa nggak dibuat susah? Bisa nggak dibuat berhasil? Bisa nggak dibuat gagal? Tergantung siapa? Tergantung diri kita. Nah, mari kita baca dulu Pak Islam. Nah, carikan dulu Pak ya. Dikatakan demikian. Nah, ini sangat jelas ini ya. Ini saya gamblang sederhana gitu ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, saat ini kita sedang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan. Seharusnya firman Tuhan membuat kita merdeka, bukan terbelenggu, ya kan? Orang dan ia bertekun di dalamnya. Bertekun itu berarti melakukan, tidak hanya menjadi pendengar. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya setelah pulang dari tempat lali, jangan ya. Tetapi dikatakan apa? Sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh, katakan bersama-sama, perbuat. Nah, cocok nggak dengan jawaban Bapak Ibu tadi? Berbahagia oleh perbuatan kita. Nah, perhatikan saya, ini yang terakhir, jangan khawatir. Jadi yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki hati yang rela dan senang? Kita harus merespon kehidupan ini dengan benar. Tadi kalau Bapak Ibu semua menjawab, bahagia tergantung diri saya, berhasil tergantung diri saya, maka mulai sekarang jangan lagi mudah menyalahkan orang lain. Pak, saya nggak bahagia gara-gara suami saya. Keliru, berbeda dengan firman Tuhan. Saya gagal gara-gara pesaing saya. Tidak, Bapak Ibu. Makanya kalau kita bahagia, dikatakan tergantung perbuatan kita, maka mulai sekarang jangan mudah menyalahkan orang lain. Jangan mudah menyalahkan keadaan. Itu penting bagi kita semuanya. Itu nanti akan menjadi gaya hidup, Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba ada orang sing jengkel kayak nganyal kayak, nggak usah marah. Sampai ini dirasani loh. Oh ya, biasanya gimana dulu itu jawabnya? Sok sing ngrasani, gak ngerti aku ya. Tak parani deh. Gak ngerti aku lagi koyong ini. Nggak usah begitu Bapak Ibu. Saya ajari ya. Kalau ada yang mengatakan begitu, sampai ini dirasani loh. Nggak usah merespon dengan meledak-ledak. Bilang aja begini, ora popo. Sama nggak muring? Nggak muring-muring, nggak tersinggung. Terus dia bilang begini aja, ora popo, cangkem dhewe kok lak kesel. Amin. Ngapain kita? Itulah kadang-kadang kita terpancing oleh keadaan, terpancing oleh situasi, maka kemudian kita tidak tahan uji sampai kapan, Bu? Dina muring-muring ae, tersinggung ae, nyalano kono, nyalano kene, cari wong Kristen. Mulut kita memuji Tuhan, saya minta maaf, kita memuji Tuhan, ya bagus. Kita berdoa, ya bagus. Tapi kalau mulut kita di gereja memuji Tuhan, di luar memaki orang, tidak cocok. Kalau tangan kita ngangkat tangan memuji Tuhan, tapi di rumah kita pukul anak istri kita, nggak cocok. Itu orang yang tidak tahan uji. Saya minta maaf, saya tidak punya motivasi apa-apa. Saya katakan yang sesungguhnya, inilah yang sesungguhnya misi visi Tuhan Yesus.
Supaya kita hidup di dunia ini, saudara, dibentuk, diproses, semakin hari semakin serupa dengan karakter Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Jadi senang dan rela saja ketika ada ujian hidup menghampiri saudara. Andalkan Tuhan, saudara. Saya ini berkali-kali melewati situasi sulit. Saya ngomong ini tidak main-main dengan mulut saya, tapi apa yang saya sampaikan karena saya sudah mengalami betapa luar biasanya. 2009 saya hampir bercerai dengan istri saya, tapi Tuhan selamatkan saya. Wah, terima kasih Tuhan. Ada yang salah dalam hidup saya, dan ketika saya dipulihkan, saya merasa punya utang sama Tuhan, saudara. Bagi saya, closing statement saya adalah, mari kita buka dalam Matius 18 ayat 18 sebagai ayat yang terakhir pesan Tuhan kepada kita semuanya. Makanya pulang dari tempat ini, jangan lagi mudah terambang-ambingkan oleh dunia. Kalau ada yang marah, jangan ikut marah. Kalau ada yang tersinggung, jangan ikut tersinggung. Kalau kita dipaitu orang, jangan kemudian kita emosi. Matius 18 ayat 18 sebagai closing statement saya. Mari kita baca bersama-sama Matius 18 ayat 18. 1, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di. Perhatikan saya, keputusan kita akan menentukan apa kita nanti masuk surga atau tidak. Jadi bagi saya, kalau saya punya keluarga dan saya merasakan surga di keluarga saya, maka saya yakin saya masuk surga. Katakan amin. Katakan amin. Jadi yang terikat di dunia akan terikat di surga. Jadi mari kita berjuang untuk mengalami surga di dunia ini. Katakan amin. Katakan amin. Tidak ada satupun yang mengatakan, Pak, saya yakin masuk surga, tapi keluarganya berantakan, saya minta maaf. Keluarganya kayak neraka, saya minta maaf. Sekalipun kita orang Kristen, sekalipun kita melayani, apa yang terikat di dunia akan terikat di surga, Bapak Ibu. Jadi suami-suami semakin sayangi istrimu, sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Orang yang setengah mencintai bagian tidak mencintai. Orang yang setengah setia bagian dari tidak setia. Orang yang setengah taat bagian dari tidak taat. Makanya tadi dikatakan, sungguh-sungguh melakukannya. Kalau saudara dan saya diberi pasangan apapun kondisinya, sungguh-sungguhlah mengasihi dia. Laki-laki dan perempuan sampai kapanpun tidak akan sama. Tapi lewat suami istri seperti itu, kita sedang dibentuk supaya kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita bersama-sama berjuang. Saya juga berjuang, saya juga belajar. Ingat, apa yang terikat di dunia ini akan menentukan apa yang terikat di surga. Jangan buat hidupmu menjadi rumit, tapi buat hidupmu menjadi suasana di surga. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan ingatkan kepada kami betapa apa yang kami kerjakan selama ini Tuhan sia-sia karena kami salah merespon tentang kehidupan ini. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami mudah terombang-ambingkan oleh dunia ini, kami mudah terpengaruh oleh dosa, kami mudah terpengaruh oleh keinginan-keinginan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami tidak tahan uji. Kami mau Tuhan setelah mendengar firman ini menjadi orang-orang yang tahan uji, karena orang yang tahan uji pasti mendapat upah dan mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami suka menerima, tapi mulai hari ini kami mau suka memberi Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami suka dipedulikan, tapi hari ini kami mau mempedulikan kepada orang lain. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami suka dihargai, kami suka dipuji, tapi mulai hari ini Tuhan, kami akan menghargai orang lain, kami akan memuji orang lain. Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami sampai hari ini seringkali menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkaulah Allah yang hidup. Engkaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah yang selalu menopang kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini kami mengalami situasi sulit, kalau hari ini kami mengalami persoalan yang begitu berat, kami percaya Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Biarlah hidup kami Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Biar hidup kami Tuhan tetap berjalan dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa. Kami sangat diberkati. Kami mau berubah
dan berubah. Kami terima firman Tuhan dengan penuh sukacita ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Tetap semangat Bapak Ibu. Sebelum saya turun, ada 3 prinsip dalam perubahan. Yang pertama, berubahlah dari mulai yang kecil. Yang kedua, berubahlah dari diri sendiri. Suami tidak bisa menuntut istri berubah tanpa suami berubah lebih dulu. Demikian juga sebaliknya. Lalu yang ketiga, prinsip perubahan. Berubahlah mulai dari sekarang. Jangan tunggu waktu, jangan tunda waktu. Karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Tuhan berkati kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, diberkati Tuhan. Saya yakin saya diberkati Tuhan, dan Bapak Ibu pastikan diberkati Tuhan. Dan pulang dari tempat ini, beban Bapak Ibu terhilang, Bapak Ibu menjadi sukacita, dan kita hidup bahagia dalam Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Prayogo yang sudah berbagi firman Tuhan bagi kita semua. Biarlah Tuhan pakai Bapak dalam keluarga, pelayanan, dan pekerjaan semakin dimuliakan di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan saudara, saya sampaikan pengumuman beberapa hal. Hari-hari kebaktian tidak ada perubahan seperti yang disampaikan di share di grup info Mapa. Doa pagi jam 4:30 via Zoom, kemudian MPC hari Rabu jam 6:30, kemudian hari Jumat KKA kita belajar Alkitab bersama-sama jam 6, dan sekali lagi Minggu jam 8 kita kebaktian umum. Dan Bapak Ibu dan saudara, di tahun 2000 memasuki tahun 2021, kita mesti harus banyak berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini juga segera berlalu. Tetapi situasi dan kondisi mengharuskan kita untuk banyak berdoa. Itulah sebabnya saya menghimbau kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, ketika Bapak Ibu berdoa melalui via Zoom yang kita lakukan pagi dan malam, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Hargai dan hormatilah Tuhan sebagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Ini hal yang sangat penting respon kita, karena memang ada kendala-kendala ketika kita doa melalui Zoom. Bisa saja kita seperti melihat TV, bisa saja seperti kita melihat YouTube, tetapi itu jangan dilakukan. Itu adalah media untuk kita bersatu bersama-sama di dalam doa. Sebabnya lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan serius setiap doa-doa kita yang kita lakukan kepada Tuhan, dengan menyisihkan waktu 30 sampai 45 menit untuk kita bersimpuh di bawah kaki Tuhan bersama-sama di tempat yang berbeda. Bapak Ibu dan saudara, Natal nanti tanggal 25 Desember kita akan mengadakan Natal sederhana. Kita tidak mengundang yang rame-rame seperti biasanya. Kita Natal sederhana, dan mari kita mengajak saudara-saudara kita yang usia cukup dan dalam kondisi sehat untuk kita akan bersama-sama. Dan tentu dalam kegiatan Natal membutuhkan biaya juga. Itu sebabnya saya akan meringankan Bapak Ibu, beban Bapak Ibu dengan cara memberi dengan sukarela. Jadi diberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan persembahan-persembahan Natal yang terdorong dan tergerak hatinya. Jadi yang memberi dengan sukacita, berilah, bisa melalui transfer ke bank gereja dengan kasih catatan. Jadi beberapa waktu ini ada bank GSCA. Kalau Bapak Ibu memberikan persembahan, berikan beritanya dengan jelas supaya kami bisa rekap dengan baik. Misalnya persepuluhan, itu ketik perpuluhan atau persembahan, atau bisa lewat di depan, atau juga lewat yang manual. Tetapi supaya clear semua jelas dalam administrasi keuangan, maka berilah berita yang baik, yang jelas supaya kami bisa mengadministrasi keuangan dengan baik. Sekali lagi, memberi dengan sukacita, memberi dengan apa yang ada pada kita, bukan kita memberi apa yang tidak kita punyai. Jadi berilah, dan kita akan Natal bersama-sama. Sekali lagi, tidak ada paksaan.
berilah dengan sukacita supaya beban kita pun ringan, begitu. Kemudian kita akan juga tutup tahun nanti tanggal 31 jam 4 sore supaya kita bersama-sama untuk kita mengakhiri tahun 2020 dengan baik, dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Supaya apa yang akan kita lakukan di tahun 2021 nanti, Tuhan akan memberkati. Tuhan sudah menyertai kita di tahun 2020, Tuhan akan menyertai kita pula di tahun 2021. Kiranya Tuhan yang sangat baik akan menolong dan memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kiranya Kau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kita mohon berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari tangan malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Inilah yang menjadi doa dan keyakinan kami, Tuhan. Sebagaimana doa Yabes dijawab oleh Tuhan, pagi hari ini doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang datang saat pagi hari ini. Tuhan memberkati nikah rumah tangga kami masing-masing, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biarlah terjalin indah di dalam Tuhan, sehingga suasana keluarga kami adalah suasana kerajaan surga. Ada kebahagiaan di sana, ada kasih di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap apa yang dikerjakan oleh anak-anakmu, apa yang dikerjakan oleh tangan anak-anakmu, berkatilah sehingga mereka semua berkelimpahan dalam berkat-berkat Tuhan. Tidak ada satu pun yang berkekurangan, semua berkelimpahan dalam berkat-berkat Tuhan. Ketika kami menghadapi kesulitan, kesukaran, buka pandangan kami, berikan kami inspirasi untuk melihat setiap peluang sebagai kesempatan kami untuk berkarya, sehingga berkat-Mu tercurah atas kami semua. Hamba berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa sendiri bersama keluarga, atau ketika kami beribadah raya seperti hari ini, maupun ibadah-ibadah via Zoom, kiranya Tuhan memberkati. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, musisat-musisat Tuhan, pemulihan Tuhan, juga hal yang sama akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak yang tidak bisa datang. Kalau ada di antara mereka yang lemah tubuhnya karena sakit, jamah dan sembuhkan. Kalau mereka tidak datang karena ada persoalan-persoalan hidup dalam keluarga, pekerjaan mereka, biarlah Tuhan menolong mereka dan memberikan keleluasaan untuk mereka boleh datang kepada Tuhan. Janganlah ada di antara kami yang terikat dengan perkara-perkara dunia ini, tapi biarlah kami ada keleluasaan untuk menyembah dan datang kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa mengikat kami, karena kami adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mereka yang bepergian, Tuhan pergi dan pulang mereka dalam perlindungan Tuhan. Kami serahkan semua jemaat Tuhan yang tergembala di GSC Amarana Family Batu ini, dimanapun mereka berada, dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Dilindungi oleh Tuhan dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pagi hari ini kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang akan kami jalani. Biarlah kebajikan,
kemurahan dan keberuntungan senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Kami juga serahkan persembahan-persembahan kami, baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan syukur, persembahan misi, persembahan Natal yang akan Tuhan berikan dengan sukacita, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kiranya persembahan kami berkatilah Tuhan sebagai persembahan yang berkenan dan harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, kalau kami akan pulang ke rumah kami masing-masing hari ini, kiranya berkat Tuhan sajalah yang menyertai kehidupan kami semuanya. Kita akan mohon berkat Tuhan, biarlah berkat-Nya selalu tercurah atas kehidupan kita semuanya. Nanti saya mohon dengan hormat Bapak Gembala akan doa berkat bagi kita semua, dan biarlah Tuhan menolong kita, biarlah Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Bapak Gembala akan berdoa berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami mengucapkan syukur atas semua karunia sempurna yang telah Engkau curahkan kepada kami dan di dalam kami. Kami mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang telah rela mati di kayu salib Golgota, guna memikul segala dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur kepada Roh Kudus yang telah menopang kami, menghibur kami, memimpin kami ke dalam hidup yang lebih dalam dan lebih penuh. Terima kasih atas kesempatan bagi para pelayan ibadah yang melayani kegiatan ibadah pada hari ini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu atas pekerjaan tangan kami. Terima kasih karena umat-Mu telah dapat membawa persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya demi untuk menyokong segala biaya pelaksanaan ibadah sebagai tanda ucapan terima kasih atas berkat Tuhan sepanjang minggu lalu. Berkatilah persembahan kami ini dan pakailah untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara, kedangkan tanganmu ke atas dan terimalah nikmat berkat dari surga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan beserta menyertai kita sepanjang hari, sepanjang masa, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali untuk menjemput semua salehnya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati.